Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Prototipe Pendeteksi Tsunami berbasis Arduino melalui SMS Gateway sebagai peringatan dini tsunami. Di sini outline presentasinya. Yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pembahasan, penutup. Pertama kita masuk di pendahuluan. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah gempa bumi, gempa laut, gunung Merapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Kajian tsunami yang pernah melanda Indonesia. Yang pertama, tsunami Aceh. BMKG mencatat 176.000 korban jiwa. Tsunami Pengandaran Jawa, BMKG mencatat 664 korban jiwa. Tsunami Mentawai, Sumatera Barat, BMKG mencatat 456 korban jiwa. Tsunami Dongla, Sulawesi Tengah, BMKG mencatat 2037 korban jiwa. Lalu kita masuk di perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mendesain alat pendeteksi tsunami berbasis Arduino. Yang kedua, bagaimana kualitas alat pendeteksi tsunami berbasis Arduino agar dapat memberikan informasi melalui SMS Gateway. Yang kedua itu tujuan penelitian. Yang pertama itu membuat prototipe berbasis Arduino agar dapat mendeteksi tsunami sebagai peringatan dini menggunakan sensor ultrasonik berbasis mikrokontroler. Yang kedua, membuat prototipe berbasis Arduino agar dapat memberikan informasi melalui SMS Gateway. Di sini batasan masalahnya. Yang pertama, perancangan dan pembuatan prototipe pendeteksi tsunami sebagai peringatan dini. Yang kedua, perancangan dan pembuatan sistem notifikasi melalui SMS Gateway. Di sini masuk kepada manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara merancang alat pendeteksi tsunami sebagai peringatan dini. Lalu yang kedua, memberikan informasi melalui SMS agar dapat mengantisipasi masyarakat agar dapat dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada tinjauan pustaka. Tsunami salah satu bencana alam yang senantiasa mengancam penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Lalu kita masuk di perancangan alat. Di sini ada rancangan diagram blok. Di sini ada sensor ultrasonik, lalu ada sensor suhu, lalu masuk ke Arduino. Outputnya LED, lalu masuk ke LCD, lalu masuk ke modul SIM, lalu modul SIM ke receiver atau masyarakat. Lalu kita masuk di perancangan hardware-nya. Yang pertama ada perancangan sistem elektronik, yang kedua perancangan sistem mekaniknya. Selanjutnya perancangan elektronik. Yang pertama yaitu Arduino sebagai pengolah datanya. Yang kedua sensor ultrasonik atau sensor jarak yang mendeteksi ketinggian gelombangnya. Yang ketiga di sini adalah sensor suhu yang mendeteksi suhu air. Yang keempat, di sini ada LCD dan I2C-nya input alatnya. Yang kelima, di sini ada modul SIM 900A yang berfungsi sebagai pengirim pesannya. Lalu kita masuk di perancangan mekaniknya. Yang pertama, wadah simulatornya yang terbuat dari kaca yang berukuran dengan tinggi 50 dan panjang 100 cm dengan ketebalan 5 mili. Lalu yang kedua di sini adalah turbin simulator yang digerakkan oleh motor listrik atau drill sehingga terjadi ombak buatan. Lalu yang ketiga, kedudukan sensor dan rumah mikrokontroler. Nah, yang berfungsi kedudukannya ini terbuat dari pipa 4 in yang berfungsi sebagai penyangga sensor ultrasonik
dan sensor suhu. Lalu rumah mikrokontroler ini sebagai box mikrokontrolernya. Lalu kita masuk di penelitian dan pembahasannya. Di sini diagram blok pengujian keseluruhannya, yaitu ada ombak atau gelombang tsunami. Lalu masuk ke sensor ultrasonik dan sensor suhu air. Lalu masuk mikrokontroler. Lalu pesan atau SMS gateway. Prototipe ini menggunakan skala 1:200, di mana 1 cm sama dengan 2 meter. Pengujian alat ini menggunakan ketinggian air 22 cm. Dan pengambilan data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengambilan data saat potensi tsunami. Yang kedua, pengambilan data saat tsunami. Yang ketiga, pengambilan data saat tsunami high. Pertama, kita masuk di pengambilan data saat potensi tsunami. Di sini kita menggunakan pelampung sebagai gelombang balik untuk sensor ultrasonik. Jika ketinggian gelombang naik 2 cm, maka akan berpotensi tsunami. Lalu LCD menampilkan peringatan potensi tsunami. Lalu, sensor akan memerintah SIM 900 untuk mengirim pesan 1 dengan nilai suhu 27,75 Celcius. Setelah mengirim pesan 1, lalu SIM 900 akan mengirim pesan 2 dengan nomor yang berbeda dengan nilai suhu yang sama. Ini adalah tampilan SMS yang di smartphone peringatan tsunami. Lalu di sini isi SMS-nya peringatan potensi tsunami dengan nilai suhu 27,75 Celcius SIM 1. Di sini SIM 2-nya. Lalu yang kedua, pengambilan data saat tsunami. Di saat gelombang naik 4 cm hingga 8 cm akan terjadi tsunami. Lalu LCD menampilkan peringatan tsunami. Lalu sensor akan memerintah SIM 900 untuk mengirim pesan 1 dengan nilai suhu 27,69 Celcius. Setelah mengirim pesan 1, SIM 900 mengirim pesan 2 dengan nilai suhu yang sama. Ini tampilan di smartphone SMS-nya peringatan tsunami dengan nilai suhu 27,69 Celcius SIM 1. Di sini SIM 2-nya dengan nilai suhu yang sama. Yang ketiga, kita masuk di pengambilan data saat tsunami high. Di saat gelombang naik 8 cm hingga 15 cm akan terjadi tsunami high. Lalu LCD menampilkan peringatan tsunami high. Sensor akan memerintah SIM 900 untuk mengirim pesan 1 dengan nilai suhu 27,81 Celcius. Lalu setelah mengirim pesan 1, SIM 900 akan mengirim pesan 2 dengan nilai suhu yang sama. Nah, di sini tampilan di smartphone yang berisi pesannya yaitu peringatan tsunami high dengan nilai suhu 27,81 Celcius SIM 1. Lalu peringatan tsunami high 27,81 SIM 2. Nah, selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Yang pertama, jika sensor ultrasonik membaca ketinggian gelombang 2 cm, akan terjadi potensi tsunami. Lalu sensor akan memerintah SIM 900 mengirim pesan potensi tsunami pada smartphone. Saat sensor membaca 4-8 cm, akan terjadi tsunami. Lalu sensor akan memerintah SIM 900 mengirim pesan tsunami pada smartphone. Jika sensor membaca 8 hingga 15 cm, akan terjadi tsunami high. Lalu sensor akan memerintah SIM 900 mengirim pesan tsunami high pada smartphone. Yang kedua, sensor suhu air dengan tingkat akurasi rata-rata kurang lebih
0,70 dengan termometer digital sebagai acuan. Hasil yang ketiga, hasil pengujian SIM 900 dan pemilihan data. Semakin banyak nomor yang dikirim, maka semakin lama delay untuk mengirim pesan berikutnya. Selanjutnya, saran dalam pengembangan alat prototipe pendeteksi gelombang tsunami menggunakan SMS Gateway. Selanjutnya diharapkan untuk menambah sensor angin agar pembacaan lebih akurasi. Yang kedua, prototipe pendeteksi gelombang tsunami hanya mampu mengirim pesan melalui SIM card, membutuhkan jaringan operator yang stabil dan membutuhkan biaya. Prototipe pendeteksi gelombang tsunami dengan SMS Gateway selanjutnya dapat menambah notifikasi melalui media internet, WhatsApp, Telegram agar pengguna mudah mengaksesnya. Terima kasih.